Scene berpindah ke Kenjaku. Kenjaku berada di tempat yang sangat gelap. Nampaknya dia lagi berbicara dengan seseorang. Siapa orang itu? Ternyata adalah seorang wanita. Dia bernama Sasaki. Kenjaku berkata kalau Sasaki sedang berada di wilayah tempat cooling game berlangsung. Nah, buat kalian yang lupa siapa itu Sasaki, Sasaki adalah teman SMA-nya Yuji ketika Yuji masih menjadi murid SMA biasa. Berbeda dengan season 1-nya, Sasaki ini di season 3 malah glowing. Dan Sasaki jugalah yang telah diselamatkan oleh Yuji waktu di insiden sekolah. Lalu Kenjaku menjelaskan permainan cooling game kepada Sasaki dan Sasaki diberi dua pilihan, ikut bermain atau diperbolehkan untuk keluar dari permainan ini karena Sasaki merupakan warga sipil biasa yang tidak dibangkitkan oleh Kenjaku. Jadi ada aturannya. Jika ada warga sipil yang telah berada di tempat cooling game berlangsung sebelum permainan itu dimulai, maka orang itu diperbolehkan untuk tidak ikut bermain. Sasaki memilih tidak bermain. Dia pun diantarkan keluar dari wilayah tempat cooling game berlangsung oleh Kenjaku. Aduh, kok bisa sebaik ini Kenjaku sampai-sampai diantarkan? Walaupun di sini Sasaki kebingungan apa yang terjadi sebenarnya dan mengapa ini terjadi, tapi tiba-tiba Kenjaku berterima kasih kepada Sasaki yang telah akrab dengan putranya di masa lalu dan sudah mau berteman baik dengan putranya. Sasaki kebingungan. Lalu kita diperlihatkan suasana pembatas dari wilayah cooling game berlangsung. Udah ada banyak monster kutukan ya. Lihat aja pembatasnya sampai begitu. Nah, tiba-tiba Sasaki secara tidak sadar langsung berada di luar. Sasaki langsung bertemu dengan teman sekolahnya. Dan ternyata warga sipil yang memilih untuk tidak ikut bermain cooling game sudah berada di luar pembatas tempat wilayah cooling game berlangsung. Sasaki lalu mengingat orang yang tadi. Dia berpikir, siapa orang yang dimaksud oleh Kenjaku? Apakah putranya yang disebut itu adalah Yuji? Karena Sasaki akrab bersama Yuji waktu itu. Kita perjelas lagi tentang asal-usulnya Yuji. Ketika Yuji udah terlahir dan di sana udah ada ayahnya Yuji yang bernama Jin Itadori. Ibunya Yuji juga ada di sana yang bernama Kaori Itadori. Nampaknya di jidatnya Kaori sudah ada luka jahitan, yang artinya Kenjaku sudah mengambil alih tubuhnya Kaori lalu membuat keturunan bersama ayahnya Yuji, yaitu Jin Itadori. Sekarang udah jelas kalau Choso itu adalah kakaknya Yuji karena mereka memiliki hubungan darah secara tidak langsung. Itu disebabkan dulu sebelum Yuji lahir, Kenjaku menciptakan Choso melalui eksperimen janin kutukan dan menggunakan sedikit darahnya Kenjaku sendiri. Itulah mengapa mereka secara tidak langsung bersaudara. Sekarang kita ke Yuji bersama yang lain. Ini adalah scene waktu sebelum Kogane muncul secara tiba-tiba. Kelompoknya Yuji menjelaskan kepada Hakari kalau Gojo telah disegel. Mendengar hal itu, Hakari pun mengeluarkan ekspresi seperti ini, seperti tidak menyangka kenapa seorang Gojo bisa disegel. Ditambah dengan ceritanya Panda, Panda berkata kalau kepala sekolah kita yaitu Yaga sudah meninggal dunia akibat ada konflik dengan para petinggi Jujutsu. Mendengar cerita dari kelompoknya Yuji, Hakari Kinji akhirnya menyadari kalau situasi ini udah gawat dan Hakari Kinji bakal ikut serta dalam permainan cooling game untuk meredakan situasi ini dan akan membantu mereka tentunya ya. Hakari berkata, dia membantu mereka tapi bukan karena perasaan, melainkan mereka harus melakukan kesepakatan. Setelah masalah ini berakhir, Hakari Kinji meminta mereka untuk membantunya dalam bisnis yang ia kembangkan. Tentunya kelompoknya Yuji setuju dengan hal itu, ditambah Megumi berkata membantu Hakari nantinya adalah hal yang mudah. Mendengar hal itu, Hakari langsung marah, kau tahu apa dasar rambut kepala pandak? Megumi lalu memperkenalkan dirinya kalau dia adalah pemimpin baru dari klan Zenin. Mendengar hal itu, Hakari langsung kaget dan tidak menyangka kalau di hadapannya ini adalah pemimpin dari klan Zenin. Mengetahui kalau Megumi itu adalah pemimpin baru dari klan Zenin, Hakari Kinji lalu merubah sikapnya kepada Megumi menjadi sangat baik. Hakari mengambil kesempatan ini untuk dekat bersama Megumi, yaitu pemimpin klan Zenin,
agar nantinya bisnisnya Hakari menjadi legal dengan bantuannya Megumi sebagai pemimpin klan Zenin. 具体的には何をどうすんだ。仲良くしようね。はい。 Tapi mereka belum mengetahui kalau sebenarnya klan Zenin telah dibantai habis oleh Maki seorang. Aduh, kasihan banget. Barulah kejadian ketika Kogane secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Mereka awalnya mengira kalau Kogane itu aslinya muncul ke semua penyihir Jujutsu dan memberitahu aturan dari permainan cooling game yang bertambah. Padahal mereka semua belum daftar menjadi pemain. Kogane menjelaskan aturan terbarunya, yaitu para pemain diizinkan untuk mengakses informasi tentang pemain lain melalui Kogane sendiri. Itulah aturan barunya. Kogane berkata ia datang ke sini untuk menyampaikan informasi ini kepada pemain, yaitu Yuji. Loh, kok mengapa Yuji tiba-tiba menjadi pemain padahal Yuji belum mendaftar loh dan belum berada di tempat cooling game berlangsung? Megumi pun mengira kalau sebenarnya Yuji tidak ikut bermain, melainkan Sukuna di tubuhnya Yuji. Mungkin bisa dibilang Yuji secara tidak langsung ikut bermain dalam permainan ini, padahal Sukuna lah yang ikut bermain. Bisa saja Kenjaku sudah menjalin kontrak dengan Sukuna di masa lalu, agar Sukuna bisa ikut dalam permainan cooling game saat permainan dimulai oleh Kenjaku. Walaupun belum berada di wilayah cooling game, Sukuna tetap menjadi pemain karena sudah menjalin ikatan sumpah pengikat oleh Kenjaku di masa lalu agar ia langsung ikut bermain. Hakari dan Kirara belum mengetahui kalau Sukuna itu di dalam tubuhnya Yuji. Dikarenakan hal tidak terduga terjadi, akhirnya Megumi mengambil kesempatan ini untuk mengakses informasi tentang pemain lain melalui Kogane dari Itadori. Disebabkan Itadori Yuji sudah menjadi pemain, Megumi mencari informasi tentang pemain yang masih memiliki 100 poin. Dan udah ada terdaftar di sana, ada 2 orang yang memiliki 100 poin. Tentunya ada Kashimo yang masih memiliki 100 poin, lalu yang lagi satu ada Hiromi Higurama yang memiliki 100 poin juga. Nah, rencana mereka sekarang adalah mencari kedua penyihir itu dari salah satunya dan mengalahkan mereka, lalu memaksanya untuk ngebuat aturan baru menggunakan poin itu. Itulah rencana mereka agar nggak langsung lagi ngumpulin poin, mereka hanya perlu mengalahkan penyihir yang sudah mendapatkan 100 poin, setelah itu memaksanya agar ia menggunakan poin itu untuk membuat aturan baru yang bisa membebaskan kakaknya Megumi. Nah, mereka mengingat peraturan nomor 8 dari permainan cooling game ini. Jika poin seorang peserta tidak bertambah selama 19 hari berturut-turut, mereka akan dianggap tidak aktif dan teknik kutukan akan dicabut, serta dengan hukuman mati. Aturan ini memaksa pemain terus bertarung dan membunuh untuk bertahan hidup. Nah, karena hal itulah Megumi berencana akan menambahkan aturan baru lagi, yaitu para pemain diperbolehkan untuk mentransfer poinnya ke pemain lain. Contohnya seperti ini. Jika poinnya Megumi ada 70, lalu poinnya Yuji adalah 0, Megumi mentransfernya 20 ke Yuji agar Yuji poinnya bertambah. Dan Yuji bakal langsung selamat. Aturan ini mereka buat untuk jaga-jaga hal yang tidak terduga terjadi, seperti tidak mendapatkan poin sama sekali di antara mereka. Dan tentunya aturan selanjutnya adalah aturan yang bisa membebaskan kakaknya Megumi dalam permainan ini. Hakari langsung berkata, bukannya peraturan seperti itu sama dengan ingin menghindari permainan. Megumi lalu menjawab, iya memang, tapi mereka bakal mengakali hal itu agar bisa ngebuat peraturan yang bisa memanipulasi hal ini. Jadi kedepannya seperti apa kita lihat aja nanti. Lalu di samping itu mereka juga bakal mencari Hanakurusu yang merupakan seorang angel dan meminta bantuannya agar bisa membebaskan Gojo. Mereka semua langsung OTW pergi ke tempat wilayah cooling game berlangsung. Yuji langsung mencari informasi tentang Angel melalui Kogane karena Angel juga merupakan peserta. Tapi mereka belum mengetahui nama Angel yang sebenarnya, jadi mereka kesulitan mencari informasi tentang Angel. Hakari langsung memimpin. Hakari menyuruh untuk Megumi bersama Yuji berada di koloni 1 Tokyo. Sedangkan Panda bersama Hakari sendiri bakal pergi ke koloni 2 Tokyo.
Dan kedua itu adalah wilayah berjalannya permainan cooling game. Sedangkan Kirara disuruh untuk berada di luar penghalang permainan karena Yuta belum menghubungi mereka. Bisa jadi Yuta dalam permainan tapi tidak bisa menggunakan handphone. Untuk jaga-jaga, Kirara berada di luar penghalang. Mereka semua pun sepakat atas perintahnya Hakari yang kuat di antara mereka. Keesokan harinya, mereka langsung berpencar ke koloni masing-masing. Yuji bersama Megumi sudah berada di tempat koloni 1 Tokyo. Mereka bakal siap-siap menerobos penghalang. Hakari dan Panda juga udah siap-siap di koloni 2 untuk memasuki penghalang. Megumi yang hendak memasuki penghalang, Kogane secara resmi memberitahu kalau Megumi menjadi pemain sekarang. Lalu mereka pun memasuki penghalang itu. Nah ternyata Yuji terpisah oleh Megumi. Dan Yuji tiba-tiba berada di atas langit. Udah kayak game PUBG aja ya, mau perang harus turun di atas langit. Ternyata mereka tidak diberitahu tentang informasi ini. Jika mereka memasuki penghalang secara bersamaan, maka mereka bakal berpisah ke tempat yang berbeda. Yuji serta Megumi berpisah di sana. Lalu di sana ternyata udah ada yang nunggu Yuji. Di permainan cooling game ini, ada beberapa anomali yang memanfaatkan pendaftar baru untuk membunuh mereka dan mendapatkan poin. Yuji yang dianggap sebagai pemain baru langsung disambut oleh penyihir lain. Yuji pun disambut oleh sekelompok penyihir dan mengira kalau Yuji itu adalah pemain baru yang lemah. Yuji berhasil menumbangkan satu penyihir yang perempuan tadi. Yang lagi satu ada seorang bapak-bapak yang bisa menggunakan rambutnya menjadi sebuah baling-baling. Nah, Yuji memancing penyihir ini untuk memasuki sebuah gedung. Karena Yuji bakal menyerang dengan satu pukulan saja kepada penyihir baling-baling bambu ini. Tentunya Yuji yang sekarang dengan mudahnya mengalahkan kroco-kroco penyihir ini. Namun Yuji baru ingat kalau dia ingin mencari informasi tentang Hiromi Higurama. Tapi lawannya sudah pingsan duluan. Secara tiba-tiba muncul sosok pria yang katanya dia kenal sama Yuji waktu SMP. Tapi Yuji tidak mengenalnya. Cowok itu berkata kalau dia tahu keberadaannya Higuruma yang Yuji cari-cari. Sama halnya dengan Megumi, yang mana Megumi juga disambut sama penyihir, yaitu penyihir perempuan ini. Katanya dia bernama Remi. Remi adalah seorang penyihir yang terpaksa mengikuti permainan ini dan harus bertahan hidup mengumpulkan poin. Megumi bertanya kepada Remi tentang keberadaannya Higuruma di mana. Remi bakal memberitahu tentang Higuruma di mana, tapi Megumi harus menjadi kesatrianya yang bakal melindungi Remi dari penyihir lain. Megumi pun menyetujui hal itu, lalu menyuruh Remi untuk memberitahu tempat Higuruma berada. Melihat kesannya Megumi yang sangat dingin, Remi pun sangat kecewa, padahal Megumi tampan, anjay. Di sisi lain, kita ke Yuji bersama cowok yang tadi. Katanya cowok itu tahu tentang keberadaannya Higuruma. Cowok itu langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Amai. Dia mengenal Yuji sejak SMP karena Yuji terkenal. Tapi Yuji tidak mengenal Amai. Nah, di scene ini sangat membingungkan karena mereka berdua yaitu Remi bersama Amai spontan mengatakan tempat yang berbeda keberadaannya Higuruma. Amai memberitahu lokasi di Ekibukuro, sedangkan Remi memberitahu lokasi di Shinjuku. Jadi, lokasi mana yang benar-benar ada Higuruma?